Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Movie Drop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Movie Drop bakal bahas sebuah film berjudul Tunnel. Film asal Korea Selatan tahun 2016 ini bercerita tentang sebuah kecelakaan dahsyat di terowongan jalan di Korea Selatan. Nah, gimana kisah lengkap dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain filmnya. Scene diawali dengan adanya seorang pria bernama Lee Jung-so. Dia dalam perjalanan pulang dari kerja. Di tengah jalan, dia mampir terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar dan sekedar nyebat dulu. 천천히 하세요, 천천히. 네? 아까 제가 3만 원만 넣어달라고 제가 말씀드렸어요. 안 가득해. 9만 7천 원 들어가서. 아유, 죄송합니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. Di sana dia juga membeli beberapa air kemasan untuk bekal perjalanannya pulang. Di dalam mobilnya ada sebuah kue ulang tahun, di mana dia pulang lebih awal karena akan merayakan ulang tahun putrinya yang bernama Sujin. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, dia selalu melewati jalan dengan sebuah terowongan yang membelah bukit. Seperti hari-hari biasa, dia dengan sangat santai melewati terowongan yang sepi dan gelap itu. Namun seketika dia kaget karena lampu terowongan mendadak padam. Dia menyalakan lampu mobilnya dan seketika mendengar suara gemuruh dari arah belakang mobilnya. Setelah diperhatikan, ternyata terowongan tersebut runtuh. Melihat kejadian itu, dia langsung tancap gas dalam-dalam. Jarak dari ujung terowongan yang masih jauh membuat dia kehilangan waktu. Dia tidak mampu menghindar dari reruntuhan itu, dan seketika dia tertimbun dalam sebuah terowongan yang sangat panjang. Beberapa saat kemudian dia mulai tersadar. Dia bingung dengan apa yang sudah terjadi. Yang dia lihat hanya puing-puing bangunan terowongan yang sudah menghancurkan mobilnya. Untuk sesaat dia diam di dalam mobil. Terfikir olehnya untuk menelpon layanan darurat untuk meminta bantuan. Namun sayang, saat itu dia tidak mendapatkan sinyal. Dia berusaha mencari sinyal. Hingga pada akhirnya, dia bisa menelpon petugas layanan darurat. Setelah mendapatkan sinyal dan meminta bantuan, 이정수입니다, 이정수. 터널이 무너질 것 같아요. 제가 그 밑에 깔려 있고요. 여보세요, 선생님. 여기 하도 터널입니다, 하도 터널. 터널입니다, 터널이요. 터널. Jung-so hanya bisa menunggu bantuan. Dia sedih saat melihat kue ulang tahun anaknya yang hancur dan tidak dapat menghadiri acara ulang tahun anaknya. Teringat memiliki air mineral yang dia beli saat di pom bensin, dia pun meminumnya dengan sangat banyak. Tak terpikirkan olehnya bahwa dia akan terjebak di terowongan ini dengan waktu yang sangat lama. Di ujung terowongan petugas mulai datang. Petugas melihat bahwa keadaan terowongan runtuh sangat parah. Kejadian itu juga sudah disiarkan melalui berita di televisi. Istri Jung-so yang sedang berbelanja lantas melihat berita tersebut. Cukup cuek melihat berita itu, dia kemudian sangat terkejut saat pembawa berita menyebut nama Jung-so yang terjebak dalam terowongan runtuh itu. Sementara itu di dalam terowongan, Jung-so mendapatkan telepon dari seorang wartawan televisi yang ingin mewawancarainya. Kapten dari tim SAR yang mengetahuinya langsung melabrak wartawan tersebut yang dirasa tidak etis. Dan juga jika dia terus menelponnya, maka baterai pada HP Jung-so akan habis. Sehingga akan sulit bagi tim penyelamat untuk mencari informasi tentang keberadaan Jung-so. Selang beberapa lama, Jung-so menelpon kapten tim SAR. Kapten berkata bahwa mungkin saja Jung-so akan dapat diselamatkan dalam waktu 1 minggu. Mengingat panjangnya terowongan dan reruntuhan yang sangat parah. Kapten juga berpesan agar Jung-so menghemat baterai HP-nya, kemudian berhemat makanan dan minuman agar dapat cukup sampai 1 minggu ke depan. Kapten juga menanyakan posisinya di mana. Jung-so berkata bahwa dia melihat sebuah kipas ventilasi. Kemudian kapten mulai melihat peta terowongan dan mulai memprediksi lokasi Jung-so terjebak. Tak lama kemudian, Jung-so menerima telepon dari sang istri. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa dia sedang ada tugas mendadak dan tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun putrinya itu. Jung-so hanya bisa pasrah di dalam terowongan.
Di sisi lain, para tim penyelamat mulai mencari jalan yang tercepat untuk menyelamatkan Jungso. Tim penyelamat mengambil jalan melalui pintu selatan yang dirasa paling efektif dan paling dekat untuk menuju lokasi Jungso terjebak. Hari pun berganti, dan kini tim penyelamat sudah ada di pintu terowongan bagian selatan. Terlihat di sisi selatan ini, reruntuhan tidak begitu parah. Menggunakan drone, tim penyelamat mencoba memeriksa keadaan di dalam. Namun sayang, drone crash karena kehilangan sinyal. Menggunakan mobil, Kapten Tim SAR nekat untuk masuk ke dalam terowongan. Mereka akan memeriksa keadaan di dalam. Cukup dalam masuk, Tim SAR membunyikan klakson mobil untuk memberikan tanda. Jungso lantas mendengarnya, sehingga kini mereka tidak jauh dari lokasi Jungso terjebak. 미쳤나 지금? 사모님 전화 왔네요. 자동차 그 빵빵 소리 들은 것 같은 두번 크락션이네. Namun tidak lama kemudian, terowongan kembali runtuh, membuat Tim SAR terpaksa harus segera keluar dari sana sebelum reruntuhan menimpanya. Di dalam terowongan, Jungso mengatur minum dan makanannya agar cukup untuk seminggu ke depan. Tidak lama kemudian, dia mendengar sesuatu dari arah belakang. Dia mencoba memeriksanya, yang ternyata ada seekor anjing di sana. Dia juga mendengar suara seseorang, sehingga Jungso keluar dari dalam mobilnya dan mencoba menemukan suara anjing dan orang itu. Beberapa waktu mencari, dia menemukan seorang wanita yang juga terjebak di dalam sebuah mobil. Dia bernama Min-ah, yang terjebak bersama anjingnya. Min-ah terjepit bebatuan yang menimpanya, lantas membuat Jungso menolongnya dengan mencoba mengangkat reruntuhan itu. Karena berukuran besar, Jungso tak mampu memindahkan reruntuhan yang menjepit Min-ah. Min-ah yang kehausan kemudian diberikan minuman oleh Jungso. Walaupun Jungso juga sadar bahwa persediaan airnya sudah sangat sedikit. Min-ah juga meminjam HP Jungso untuk menelpon ibunya, untuk mengabarkan keadaannya saat ini. Jungso kemudian kembali ke mobilnya untuk beristirahat dan memakan sedikit kue. Di saat tertidur, anjing milik Min-ah ternyata memakan semua kuenya yang tersisa. Mengetahui itu, Jungso sangat marah, mengingat kini dia sudah tidak memiliki persediaan makanan lagi. Beberapa waktu kemudian, Min-ah memanggil Jungso. Dia berkata bahwa dia sudah tidak mampu bertahan lagi di terowongan itu, dengan keadaan tubuhnya yang terjepit. Dia merasa sangat kehausan dan meminta minum lagi pada Jungso. Jungso kemudian mengambilkan sisa air minum di mobilnya dan membaginya pada Min-ah. Dia kemudian kembali ke mobil Min-ah, namun sayang saat dia akan memberikan air minum, Min-ah sudah tiada. Sementara itu di luar, tim penyelamat mulai melakukan evakuasi. Jungso menanyakan pada Kapten Tim SAR, berapa lama lagi dia akan diselamatkan? Karena persediaan air minumnya sudah sangat menipis. Lantas, Kapten menyarankan agar Jungso meminum air kencingnya sendiri. Demi bertahan hidup, Jungso mulai menampung air kencingnya pada sebuah botol untuk persediaan minumnya. Sekarang ini, dia hanya ditemani oleh seekor anjing yang telah memakan persediaan makanannya. Saat itu Jungso melihat mulut anjing itu ada bekas makanan. Dia mengambilnya dan mencicipinya. Dirasa rasanya enak, dia pun mengikuti anjing itu ke tempat makanan itu. Dan di sana dia menemukan sebuah makanan anjing. Karena sangat lapar dan terpaksa untuk bertahan hidup, dia pun memakan makanan anjing itu, yang menurutnya cukup enak rasanya. Kini Jungso sudah 10 hari terjebak di terowongan. Dan di hari itu juga, terpaksa dia meminum air kencingnya sendiri. Dia kemudian mencoba mencari sesuatu yang berguna. Dalam pencariannya itu, dia mendengar suara tetesan air. Menggunakan botol, dia mencoba mengumpulkan setiap tetesan air itu. Tim SAR yang terus bekerja siang malam, akhirnya berhasil menggali terowongan dekat dengan lokasi Jungso. Semua tim SAR dan istri Jungso yang ada di posko sangat senang akan hal itu.
Kapten lantas menelpon Jungso dan menanyakan apakah dia melihat tim penyelamat di sana. Jungso berkata bahwa dia tidak melihat apapun di dalam terowongan. Mengetahui itu, tim SAR kemudian mengecek peta terowongan, yang ternyata mereka salah menggali lokasi. Sia-sia saja 14 hari mereka menggali terowongan selama ini, dan harus mengulangi evakuasi pada lokasi yang benar. Jungso yang mengetahuinya lantas sangat frustasi, karena harus bertahan lebih lama di dalam terowongan itu. Dia pun mengabarkan pada sang istri bahwa dia sudah tidak tahan di dalam sana. Dengan keadaan baterai yang sudah hampir habis, sang istri terus memberikan semangat padanya. Hingga akhirnya, baterai HP-nya benar-benar habis. Kini Jungso merasa sendirian, kesepian, tanpa adanya makanan dan minuman. Para ahli berpendapat bahwa tak akan mungkin ada orang yang bisa bertahan selama hampir 23 hari di cuaca yang sangat dingin tanpa makanan dan minuman. Di hari ke-25, diadakan pertemuan antara tim penyelamat dan pemerintah negara. Pemerintah berniat untuk menutup kasus ini dan membangun terowongan baru di tempat lain. Karena menurut pemerintah, kasus ini sudah menghabiskan banyak sekali anggaran. Namun Kapten Tim SAR tetap bersikeras untuk melanjutkan kasus ini. Dan dia akan menyelamatkan Jungso. Sementara itu di dalam terowongan, kini Jungso tidak hanya berdiam diri. Dia berusaha mencari jalan keluar. Para anggota tim SAR mulai putus asa menggali terowongan ini. Namun, mereka terus disemangati oleh sang kapten. Dalam proses evakuasi itu, juga menelan satu korban dari tim SAR yang mengalami kecelakaan kerja. Di kantor tim SAR, atasan meminta tanda tangan kepada istri Jungso atas surat penutupan kasus ini. Dengan terpaksa dan rasa sedih yang luar biasa, dia menandatanganinya. Istrinya kemudian diundang ke salah satu radio dan menyatakan bahwa kasus yang menimpa suaminya sudah ditutup. Jungso yang mendengar dari sebuah radio mobil merasa sangat sedih. Tepat di hari ke-27, kasus resmi ditutup. Namun di dalam terowongan, Jungso terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, walaupun kasus ini sudah ditutup, namun Kapten Tim SAR tetap bersikeras untuk mencari Jungso. Kapten kemudian masuk ke dalam terowongan untuk memasang peledak, dengan tujuan menyingkirkan puing-puing yang menutupi akses ke dalam terowongan. Peledak pun dinyalakan, membuat terowongan kembali runtuh. Jungso yang menyadarinya, kemudian bergegas kembali ke mobilnya untuk berlindung. Dia kemudian membunyikan klakson mobilnya untuk memberikan tanda bahwa dia masih hidup di bawah sana. Kapten yang mendengar suara klakson itu kemudian melarang timnya untuk meledakkan terowongan lagi. Hari pun terus berganti. Kini di hari ke-35, tim SAR mulai menemukan titik terang lokasi Jungso terjebak. Tidak lama kemudian, tim SAR menemukan Jungso dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tim SAR menyelamatkan Jungso bersama dengan seekor anjing milik Min Ah. Berita masih hidupnya Jungso ini langsung tersebar dan menghebohkan seantero Korea Selatan. Lokasi kejadian kembali ramai oleh para reporter televisi. Istri Jungso lantas bergegas menuju ke lokasi terowongan dan bertemu kembali dengan suaminya. Jungso kemudian langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Beberapa hari berlalu, kini kondisi Jungso semakin membaik. Dia pun sudah boleh pulang dari rumah sakit. Dijemput oleh sang istri, mereka melewati sebuah jalan terowongan yang membuat Jungso trauma akan hal yang sudah terjadi padanya beberapa waktu yang lalu. Kemudian, film pun berakhir. Berusahalah dan jangan menyerah dengan keadaan. Percayalah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan yang penting, jangan pernah lewat terowongan yang gelap dan sepi. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!